Shalom, hari ini saya akan membagikan renungan untuk kita semuanya dengan satu tema seorang pria dan kepompong. Saya ambil dari sebuah cerita tentang seorang pria dan kepompong. Suatu hari, muncul celah kecil pada sebuah kepompong. Seorang pria duduk dan memperhatikan calon kupu-kupu itu berjuang keras selama berjam-jam untuk mendorong tubuhnya keluar melalui lubang kecil tersebut. Kemudian, tampaknya usaha itu sia-sia, berhenti dan tidak ada perkembangan yang berarti. Seolah-olah terlihat usaha tersebut sudah mencapai satu titik di mana tidak bisa berkelanjutan. Maka, pria itu memutuskan untuk membantu kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting dan membuka kupu-kupu itu. Kemudian kupu-kupu itu keluar dengan sangat mudahnya. Tapi, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu melihat tubuh yang tidak sempurna. Tubuhnya kecil dan sayapnya tidak berkembang. Kupu-kupu itu malah memiliki tubuh yang sungguh mengenaskan, tidak sempurna. Pria itu tetap memperhatikan dan berharap tidak lama lagi sayap tersebut akan terbuka, membesar, dan berkembang menjadi kuat untuk dapat mendukung badan kupu-kupu itu sendiri. Semua yang diharapkan pria itu tidak terjadi. Kenyataannya, kupu-kupu tersebut malah menghabiskan seluruh hidupnya merayap dengan tubuh yang lemah dan sayap yang terlipat. Kupu-kupu tersebut tidak pernah bisa terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya? Dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya. Itu hal yang alamiah, yang pasti terjadi pada semua kepompong. Hal itu suatu proses yang dibutuhkan, sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menggambarkan kehidupan kita juga sebagai umat manusia. Terkadang Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Itu adalah satu proses untuk mendewasakan hidup kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi cemerlang di hadapan manusia. Menjadi orang-orang yang berdampak bagi sesamanya. Karena melalui setiap proses ujian kehidupan. Namun terkadang kita malah memilih jalan pintas. Jalan tengah. Malah terkadang dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Sehingga kita memiliki pikiran yang pendek. Kita tidak bisa berkembang dan maju. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun ingatlah, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Perjuangan itu penting. Jika Tuhan memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, hal itu akan membuat kita lemah. Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan. Dan tidak akan pernah terbang seperti kupu-kupu itu. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan oleh banyak proses kehidupan yang menyakitkan, jalanilah hidup itu tanpa ketakutan. Hadapilah semua masalah dengan kerelaan. Yakinlah bahwa engkau dapat mengatasi semuanya itu oleh karena Tuhan beserta hidupmu. Jangan takut dan gelisah. Kalimat jangan takut muncul sebanyak 360 kali di dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari yang ada, yang kita hidupi. Artinya apa? Tuhan mau
hidup kita menjalani kehidupan ini tanpa rasa ketakutan. Oleh karena itu, berjuanglah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama seperti firman Allah kepada Yosua. Ketika Yosua diberi tongkat estafet kepemimpinan, Tuhan berkata kepadanya, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Itu janji firman Tuhan kepada Yosua. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, saya yakin bahwa Allah pun akan menyertai kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah kita jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan yang kita sembah akan menyertai kehidupan kita kemanapun engkau pergi. Bukan berarti penyertaan Tuhan membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Tetaplah berjuang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan mau kita berproses untuk semakin hari mengalami keserupaan dengan Kristus. Karena itu untuk kebaikan hidup kita, cintailah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Karena akan menghasilkan kebaikan untuk hidup kita. Seperti firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 3 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan hidup kita. Percayalah bahwa Yesus sanggup menolong hidup kita. Sebab ia pun pernah mengalaminya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Mari pada saat hari ini, hiduplah dengan penuh keberanian bersama Tuhan. Jangan takut, hadapilah segala proses yang ada dengan keberanian bersama Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas, jangan memiliki pemikiran-pemikiran yang pendek, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu bersama Tuhan. Maka engkau dan saya akan menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus. Kiranya perenungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.